Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema yang sederhana. Dari buahnya lah kamu mengenal. Sekali lagi, dari buahnya lah kamu mengenal. Firman Tuhan akan kita baca Matius pasal 7 ayat yang ke-19 dan 20. Matius 7, 19 dan 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah pisang berbuah semangka? Mungkinkah semangka berdaun sirih? Enggak mungkin. Mungkinkah pohon rambutan bisa berbuah durian? Enggak mungkin. Nah, kita ini tubuh Yesus. Yesus adalah pokoknya dan kita carangnya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ini carangnya Yesus, tentu kita akan berbuah. Buahnya apa? Ya buahnya seperti yang Yesus kehendaki. Nah, sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus menjamah kami, menguasai kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi mungkinkah pohon rambutan bisa berbuah durian? Tidak mungkin, ya kan? Mungkinkah pohon semangka berdaun sirih? Tidak mungkin, gitu. Kecuali pohon-pohonan, semangka-semangkaan, gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat yang sesungguhnya? Kalau kita ini milik Kristus, tentu buah kita juga buah seperti Kristus. Kalau kita ini milik Kristus, maka kita ini juga akan berbuah berkarakter Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkarakter Kristus, berbuah Kristus? Ya, dalam tanda petik tentunya ya, masa Kristus dibuahkan lagi. Mari kita bersama-sama melantunkan satu pujian dari Kidung Pujian 97 bait pertama dan keempat. Ia
saudara, supaya kita bisa berbuah seperti yang Kristus kehendaki, maka mari kita buka hati kita untuk Kristus. Kita berikan hati kita ini untuk Dia. Nah itu saudara, kita ingat kisah para rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa murid itu disebut Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Lalu kalau pengikut Kristus, apa yang beda? Cara hidupnya yang berbeda. Nah karena itulah cara hidup Kristus yang berbeda itu, maka kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan karena murid-muridnya hidup menurut Kristus, dia disebut Kristen. Saya dan saudara juga disebut Kristen, karena saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Itu berarti saya dan saudara harus mencerminkan Kristus. Apa itu Kristus? Ada 5 saudara. Yang pertama, mengasihi, kasih. Jelas Yesus datang itu karena mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Jelas di situ Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi Yesus adalah wujud kasih Allah. Yang kedua, mengampuni. Jelas Yesus datang itu untuk mengampuni kita. Bahkan di kayu salib Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ketiga, melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Kristus datang untuk melayani. Yesus bersabda, Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, yang keempat, kita harus mensyukuri, kita bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Maka kita, dan yang kelima, kita mau berbagi. Ya, kita mau berbagi jelas. Apa yang kita bisa, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan 5, mengasihi, mengampuni, melayani, mensyukuri, dan membagi. Nah kalau kita bisa, maka kita akan disebut Kristen. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, lalu hubungannya dengan tema kita apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Dari buah yang kita hasilkan inilah orang lain akan mengenal bahwa kita ini Kristen, kita ini pengikut Kristus. Kalau sapi pasti punya anak, ya sapi pedet. Kalau anjing punya anak, ya pasti anjing kirik pasti. Nah kita orang atau manusia punya anak, ya manusia. Masa manusia punya anak sapi, kan nggak mungkin. Nah karena kita ini milik Kristus, mari kita juga berbuah mencerminkan Kristus, mencerminkan kehidupan dan pelayanan Kristus. Maka dari buahnya lah kamu akan dikenal, kamu akan mengenal. Kamu tahu, dari buah kita ke Kristus, mari kita berbuat, melakukan sesuatu supaya orang lain tahu bahwa kita ini milik Kristus. Dengan cara apa? Kita menghasilkan buah. Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di dalam diri kita ini ada Kristus yang bernaung, yang berkarya. Nah bagaimana caranya? Mari kita beri kesempatan untuk Kristus menguasai hidup kita. Kita buka hati kita supaya kita terus merasakan jamahan kuasa. Kita menghasilkan buah. Dari buahnya lah kita dikenal bahwa kita ini milik Kristus. Saya yakin saudara akan terus berbuah.
Yang bagaimana buah kita? Kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nah, silahkan saudara dibuka. Roma 12 ayat 9 sampai 20, itulah buah-buah kita. Ya. Kalau buah roh jelas kasih, sukacita, dan tapi ini kasih itu jangan pura-pura, ya kan? Jangan membalas jahat dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik untuk semua orang. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Nah ini saudara, jangan sebaliknya, kita ini mengikut Kristus ning saben dina malah ngrasani wong, ngundem wong, ngajak padu. Itu bukan buahnya Kristus, tetapi buahnya Kristus jelas di sini. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu yang harus kita lakukan saudara, supaya kita bisa dikenal, oh itu loh orang Kristen. Dari mana? Dari buah yang kita keluarkan, dari buah yang kita hasilkan. Selamat berbuah. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Mampukan kami untuk terus berbuah, supaya orang mengenal bahwa kami adalah milik-Mu, milik Kristus. Berkati setiap pribadi, berkati setiap umat-Mu, supaya terus berbuah menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Berkati anak-anak kami semua Bapa, karena itu adalah buah, supaya anak kami mencerminkan anak-anak Kristus. Berkati cucu kami dengan kesehatan, berkati dengan kepandaian, berkati dengan keberhasilan. Demikian juga dalam seluruh kehidupan kami Bapa, mampukan kami untuk bekerja dengan sungguh, mencukupkan kebutuhan keluarga, dan terus berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus, dan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara, kita akan kembali menutup ini dengan satu pujian tadi, Kidung pujian 97. Kita nyanyikan lagi bait pertama dan keempat. Hatimu sekarang kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara.
Amin.